Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Latifanisa, NIM 2101012 dari kelompok 11. Di sini saya merupakan calon mahasiswa baru Stiva Riau, program studi S1 Farmasi. Di sini saya akan sedikit mengedukasi tentang mencegah terjadinya ketinggian angka COVID-19 di Indonesia. Virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja seperti lansia atau golongan usia lanjut, orang dewasa, anak-anak, dan bayi, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Infeksi virus corona disebut COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Rata-rata kematian yang terjadi pada puncak pandemi COVID-19 kedua di Indonesia sangatlah tinggi, bahkan hingga mencapai lebih dari 400%. Terdapat 5 provinsi yang berkontribusi tertinggi, yaitu Jawa Barat, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Pemerintah daerah juga harus meningkatkan tracing, utamanya pada pasien lansia dengan kondisi komorbid, agar penanganan dapat dilakukan sedini mungkin. Hal yang perlu juga dilakukan adalah membatasi aktivitas lansia, anak-anak, khususnya balita, maupun kelompok rentan lainnya di ruang publik. Dalam kondisi seperti ini, peran keluarga atau orang-orang terdekat menjadi sangat penting untuk mengurangi risiko kematian pada kelompok rentan. Adapun upaya menghindari peningkatan kasus COVID-19 yang dapat diterapkan oleh masyarakat umum yaitu, yang pertama yaitu menggunakan masker. Cara pencegahan COVID-19 yang paling efektif untuk dilakukan adalah dengan menggunakan masker. Alat ini harus digunakan terutama saat berada di tempat umum atau berinteraksi dengan orang lain. Penutupan pada mulut dan hidung ampuh untuk menurunkan risiko penyebaran virus corona dengan memblokir tetesan air liur agar tidak masuk ke tubuh. Sebaran dari udara juga dapat terjadi, sehingga perlu digunakan saat kamu berada di dalam ruangan, terutama ruangan yang ber-AC. Yang kedua, yaitu mencuci tangan secara rutin. Kamu juga dapat mencegah risiko terserang COVID-19 dengan mencuci tangan secara rutin. Cobalah untuk lebih sering mencuci tangan dengan sabun dan air selama 20 detik setelah melakukan beberapa aktivitas seperti menyentuh suatu benda, memegang bagian depan masker, kemudian hingga menyentuh hewan. Kamu juga perlu mencuci tangan sebelum makan dan juga menyentuh wajah. Jika air dan sabun tidak memungkinkan, gunakanlah hand sanitizer dengan kandungan minimal 60% alkohol. Yang ketiga yaitu menjaga jarak. 5M lainnya yang harus dilakukan untuk pencegahan COVID-19 yaitu menjaga jarak. Saat berada di luar rumah, pastikan untuk menjauhkan diri sekitar 1 hingga 2 meter. Pastikan untuk selalu ingat jika beberapa orang tidak memiliki gejala meski telah terserang virus corona. Selain itu, hindari juga ruangan tertutup dan lebih banyak aktivitas di ruangan terbuka yang menyediakan udara segar. Yang keempat yaitu menjauhi kerumunan saat berada di keramaian atau kerumunan. Risiko untuk tertular COVID-19 menjadi lebih tinggi. Jika ingin melakukan interaksi dengan beberapa orang, pastikan berada di luar ruangan, menggunakan masker, dan tidak lebih dari 5 orang. Intensitas dan jumlah orang sangat berpengaruh terhadap tingkat risiko yang dapat terjadi. Yang kelima yaitu mengurangi mobilitas. Setiap orang harus benar-benar menanamkan pemahamannya. Jika keperluannya tidak terlalu mendesak, ada baiknya untuk tetap di rumah. Meskipun merasa sehat, belum tentu saat berada di rumah tetap dalam keadaan yang sama, atau menyebarkan virusnya pada keluarga di rumah. Tingkatkan perhatian terlebih lagi jika terdapat orang tua atau anak-anak di rumah yang masih rentan terhadap COVID-19. Selain itu, pemerintah juga sedang menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang biasa disebut dengan PPKM, yaitu kebijakan pemerintah Indonesia sejak awal tahun 2021 untuk menangani pandemi COVID-19 di Indonesia. Sebelum pelaksanaan PPKM, pemerintah telah melaksanakan pembatasan sosial berskala besar yang berlangsung di sejumlah wilayah di Indonesia.
Kita semua berharap agar pandemi ini dapat segera berlalu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.